Halo teman-teman semuanya, kami dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang beranggotakan PPT Vita, Muhammad Fauzan Aziz, Dimas Putra Susilo, Jelika Maulidna, dan yang terakhir ada Nabila Putri Mustari. Di sini kami akan menjelaskan terkait penerapan knowledge management di Kementerian Pan-RB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang biasa sering disingkat Kemenpan-RB adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian Pan-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Cahyo Kumolo. Penerapan knowledge management di Kementerian Pan-RB merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen pengetahuan. Sejarah atau proses awal pembentukan knowledge management di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Tujuannya tentu saja adalah memanfaatkan aset tersebut untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik untuk mempercepat pencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) mengelola forum knowledge management yang dapat dimanfaatkan sebagai knowledge sharing yang berguna baik dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan juga sebagai benchmarking bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan knowledge sharing pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi dalam forum knowledge management. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan program manajemen pengetahuan atau knowledge management dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dampak atau manfaat penerapan knowledge management di Kementerian Pan-RB. Knowledge management sangat berdampak dalam membantu meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Manajemen pengetahuan meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong penggunaan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Knowledge management juga bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, mampu mempererat hubungan profesional manajemen pengetahuan dengan rencana strategis perusahaan. Dengan penerapan knowledge management yang baik, tentunya kolaborasi terwujud untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 2. Hubungan antar karyawan terjalin dengan baik, maka lingkungan tempat kerja akan terus nyaman dan menyenangkan. Semakin meningkatnya kenyamanan dalam bekerja berimbas pada kebahagiaan karyawan, apalagi ada pengembangan kapasitas dan penambahan ilmu pengetahuan melalui pelatihan. 3. Penerapan tugas dan pembagian kerja menjadi lebih efektif dan cepat. Dengan penerapan knowledge management, tentunya sistem pembagian kerja berjalan dengan lebih tertata. Setiap karyawan memiliki peran untuk menemukan, menyusun, dan menyajikan peluang pembelajaran bagi perusahaan melalui berbagai alat sebagai media pembelajaran. Pencapaian yang dihasilkan setelah adanya pembentukan knowledge management. Yang pertama, Menpan-RB menggelar diklat selama 2 hari sejak 24 sampai 25 Mei 2022 yang bekerja sama dengan Training Center dan IT Solution Smile Group. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill pegawai yang diharapkan dapat menunjang tugas-tugas di Kementerian Pan-RB. Lalu yang kedua, Kementerian Pan-RB berkesempatan untuk menggali ilmu terkait manajemen ASN secara elektronik yang bekerjasama dengan Ministry of Personnel Management di Korea Selatan. Korea Selatan memperkenalkan sistem ISARAM di mana sistem tersebut mengatur manajemen SDM secara elektronik. Sistem ini menopang administrasi kepegawaian dengan komputerisasi secara menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen sampai pensiun. Lalu yang ketiga, melakukan pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh LAN tingkat 1 atau Diklatpim 1 Angkatan L di Lembaga Administrasi Negara atau LAN pada Selasa 15 Juni tahun 2021. Diklat ini meneruskan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat.
bertujuan agar para pejabat pimpinan tertinggi juga harus menunjukkan kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan berpikir kritis dan strategis atau critical and strategic thinking, kemampuan menyelesaikan permasalahan atau problem solving, kecerdasan emosional atau emotional quotient, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri atau growth mindset, serta motivasi dan komitmen atau grit. Hambatan yang muncul pada saat awal proses pembuatan knowledge management di Kementerian Pan-RB. Dalam proses knowledge management, individu bisa merasa kehilangan keunikannya karena semua pengetahuan yang diketahuinya harus diserahkan ke sistem untuk diketahui semua orang. Sehingga sebagian orang merasa enggan untuk berbagi pengetahuannya. Dan juga pegawai yang enggan berbagi pengetahuan dikarenakan sulit dan memerlukan waktu untuk merumuskan pengetahuannya dalam bentuk artikel atau tulisan. Sehingga perlu ada mekanisme penyajian knowledge sharing dalam bentuk yang lebih mudah, baik secara pengisian maupun mudah dipahami dengan waktu yang terbatas.